dinyatakan di situ there is no nepotism, itu tidak ada nepotisme di situ. Tidak ada nepotisme. Artinya kita bertanya sekarang, berarti Gibran bukan ponakan dari Paman Usman. Paman Usman. Iya, Paman. Temukan nepotisme. Kan ada benar kan? Iya. Kalau begitu, Iya. Dul. Dul. Kalau begitu, bukan anak Jokowi. Bukan anak Jokowi. Itu dong logika hukumnya. Logikanya begitu ya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Tertawa dalam artian lucu, kok Iya, bisa iya. kepikiran begitu ya? Pernyataan MK bahwa tidak terbukti telah terjadi nepotisme. Nepotisme. Itu lucu betul, Bang. Iya. Apakah nepotisme itu benda sehingga tidak bisa ditemukan? Iya. Atau sesuatu yang harus menggunakan perasaan? Iya. Bagaimana kita bisa membuktikan nepotisme? Mudah menurut saya. Satu, bapaknya adalah presiden. Iya. Tiba-tiba anaknya maju. Oke. Lalu dibantu gentong babi. Terjadi Gentong kurva babi. tadi. Egy Sujana, Rocky Gerung, dan Zainil Arifin Mohtar mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa tidak ada nepotisme di dalam pencapresan Gibran. Ditemukan nepotisme. Kan ada benar kan? Iya. Kalau begitu, Iya. Dul. Dul. Kalau begitu, bukan anak Jokowi. Bukan anak Jokowi. Itu dong logika hukumnya. Logikanya begitu ya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Logikanya daripada Egy Sujana yang mengatakan atas keputusan Mahkamah Konstitusi, kalau tidak ada nepotisme, maka Gibran adalah bukan anak Jokowi, bukan anaknya paman, bukan keponakan Paman Usman. Logika itu ya sama seperti Rocky Gerung, juga dengan Zainil Arifin Mohtar yang merupakan pakar hukum UGM. Hal itu tentu saja sangat berbeda sekali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalau nepotisme adalah dipilih, bukan ditunjuk langsung. Maksud saya kalau Gibran sekarang menjadi wakil presiden adalah dipilih oleh rakyat. Jadi tidak ada nepotisme kecuali kalau Gibran ditunjuk langsung menjadi hakim MK atau menjadi menteri, itu baru nepotisme. Gitu Bang Egy Sujana. Sependapat dengan Egy Sujana, Rocky Gerung juga mengatakan kalau tidak ada nepotisme, maka Gibran adalah bukan anak Jokowi. Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena Gibran itu dipilih, bukan ditunjuk. Dipilih, Betul. Ya itu apa poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya pada pamannya kan. Iya. Jadi itu pun dia ini Mahkamah Konstitusi buta huruf nih ya Pak. Jumlah kedunguannya MK itu kalau buta huruf begitu ya. ditambah kurangkan tetap dungu tuh. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Kalau disebut bahwa Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan pamannya. Apa namanya? Paman. Apa namanya? Mertua, sorry. Besan. Ipar. Bukan iparnya Gibran. Kan ipar Jokowi, bukan Gibran. Ipar Jokowi. Bukan iparnya Jokowi. Bingung kan? Jadi memang tidak ada nepotisme. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi, dan tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan pamannya Jokowi. Apalagi tidak ada nepotisme kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya pengertian nepotisme. Jadi ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya, bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih gitu, appointed, scribe bukan appointed.
Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew. Rocky Gerung sangat geram sekali dan mengatakan hakim MK dungu, dan ya kalau diputuskan tidak ada nepotisme maka sebetulnya berarti Gibran bukan anak Jokowi, bukan keponakan Paman Usman, dan tentu Paman Usman pun bukan ipar adiknya Joko Widodo. Itulah logika Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung. Loh, kok hakimnya bilang tidak? Jadi ini salah satu hal yang menurut saya makin menarik. Makin menarik begitu MK ya. tidak bisa membuktikan itu. Iya. Yang paling dahsyat dan paling ajaib di putusan itu, Bang, adalah pernyataan begini. Saya semalam-malam, kan Abang bilang kita sedih ya. Iya. Ya sedih, tapi saya ketawa-ketawa, Bang. Ketawa dalam artian lucu. Kok bisa kepikiran begitu ya? Pernyataan MK bahwa tidak terbukti telah terjadi nepotisme. Itu lucu betul, Bang. Iya. Apakah nepotisme itu benda sehingga tidak bisa ditemukan? Iya. Atau sesuatu yang harus menggunakan perasaan? Iya. Bagaimana kita bisa membuktikan nepotisme? Mudah menurut saya. Satu, bapaknya adalah presiden. Iya. Tiba-tiba anaknya maju. Oke. Lalu dibantu gentong babi. Terjadi Gentong tufa babi. tadi. Lalu pamannya yang membuat jalan itu terbuka. Iya. Kurang nepotisme apa? Atau MK takut Iya. karena hakim konstitusi yang menjadi atau membuka pintu nepotisme itu adalah bagian dari MK itu sendiri. Iya. Yaitu Pak Anwar Usman. Itu nepotisme yang betul-betul terang benderang. Lebih terang dari cahaya nepotismenya. Iya. Jadi bagi saya MK sedang membangun sesuatu yang tidak masuk akal. Zainal Arifin Mohtar, ia adalah keponakan Mahfud MD yang menjadi dosen UGM, juga mengatakan bahwa ia menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa tidak ada nepotisme. Ya, sebetulnya betul. Nepotisme, kalau maksud pengetahuan saya, kalau Pak Jokowi menunjuk Gibran jadi menteri, itu nepotisme karena tidak ada pemilihan. Namun demikian, sebetulnya tidak ada urusan tangan presiden di dalam pendaftaran Gibran, karena di situ Gibran ya daftar sendiri ke KPU begitu, dan nanti juga diberikan kepada rakyat yang untuk memilih. Jadi betul, sebetulnya tidak ada nepotisme karena diberikan kepada rakyat. Lain kalau misalnya Gibran ditunjuk menjadi menteri atau komisaris, apa ada direktur Garuda Indonesia, atau menjadi direktur BUMN, itu baru nepotis.